Halo, welcome back to Bioma TV. Kali ini kita akan membahas tentang transport aktif. Kemarin kita sudah membahas mengenai transport pasif, yaitu pemindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan prinsip difusi dan tanpa membutuhkan energi atau ATP. Nah, kalau transport aktif itu kebalikannya, yaitu pemindahan suatu zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan membutuhkan ATP atau energi. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai transport aktif, kita perlu mengenal lebih dulu istilah-istilah dalam proses transport aktif. Yang pertama ada ATP atau adenosin trifosfat, suatu struktur senyawa yang mengikat 3 atom fosfat. ATP ini teman-teman adalah bentuk dari energi yang digunakan dalam proses transport aktif. Kemudian ada ADP atau adenosin difosfat, yaitu suatu struktur senyawa yang mengikat 2 atom fosfat. Kemudian ada afinitas atau kecenderungan dalam mengikat suatu elektron, dan ada fosforilasi, artinya penambahan satu gugus atom fosfat. Baiklah teman-teman, itu tadi istilah-istilah dalam proses transport aktif. Secara umum, transport aktif dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pompa elektrogenik, yang kedua yaitu kotransport, yang ketiga endositosis dan eksositosis. Mari kita bahas proses transport aktif satu persatu. Yang pertama ada pompa elektrogenik. Pompa elektrogenik merupakan protein transport yang membangkitkan voltase di kedua sisi membran. Pompa elektrogenik dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pompa natrium-kalium atau biasa disebut sodium-potasium pump yang biasanya terjadi di sel hewan. Yang kedua ada pompa proton yang biasanya terjadi di sel tumbuhan, fungi, dan bakteri. Oke, kita bahas pompa natrium kalium dulu deh. Pompa natrium kalium adalah proses pertukaran ion natrium dan kalium melintasi membran sel pada sel hewan. Pompa natrium kalium merupakan sistem transport yang memompa ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dalam hal ini, ion-ion atau molekul yang berkonsentrasi rendah akan berpindah melawan gradien konsentrasi. Perlu diketahui bahwa konsentrasi natrium itu tinggi di luar sel dan rendah di dalam sel, sedangkan kalium tinggi di dalam sel dan rendah di luar sel. Pada protein pompa natrium kalium terdapat 3 situs pengikat natrium dan 2 situs pengikat kalium. Pertama, ion natrium berikatan dengan pompa natrium kalium karena afinitas protein tinggi terhadap natrium. Pengikatan natrium merangsang fosforilasi protein oleh ATP. Fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap natrium menurun dan natrium terlepas keluar sel. Bentuk baru protein memiliki afinitas tinggi terhadap kalium, sehingga kalium berikatan dengan pompa natrium kalium dan memicu pelepasan gugus fosfat. Hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap kalium, sehingga kalium terlepas ke dalam sel. Setelah ion kalium dilepas, maka afinitas terhadap natrium tinggi lagi dan siklus akan berulang. Pompa elektrogenik yang selanjutnya adalah pompa proton. Pompa proton merupakan proses transport ion hidrogen atau proton ke luar sel. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa ion hidrogen yang ada di dalam sel akan dipompa keluar sel dengan bantuan ATP atau energi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transport aktif yang kedua, yaitu kotransport. Kotransport merupakan transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma dengan menggunakan 2 protein transport. Proses kotransport diawali dengan ion hidrogen yang dipompa keluar sel dengan menggunakan ATP. Kemudian, ion hidrogen kembali masuk ke sitoplasma melalui protein kotransport.
Lalu, setelah ion hidrogen berikatan dengan kotransport, maka molekul lain seperti sukrosa akan ikut berikatan dengan kotransport, sehingga terbentuklah kotransport sukrosa hidrogen. Kemudian ion hidrogen bersama sukrosa akan melewati protein kotransport menuruni gradien konsentrasi menuju ke sitoplasma sel. Setelah itu, prosesnya akan berulang kembali. Begitulah proses kotransport pada transport aktif. Baik, transport aktif yang selanjutnya adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau partikel ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi 3, ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis diperantarai oleh reseptor. Kemudian ada eksositosis. Eksositosis adalah pengeluaran zat atau partikel dari dalam sel. Proses fagositosis itu diawali dengan sel menelan partikel dengan cara menyelubungi partikel dengan pseudopodia dan mengemasnya dalam suatu vakuola. Kemudian, vakuola akan bergabung dengan lisosom dan partikel dicerna oleh enzim-enzim hidrolitik yang ada pada lisosom. Berbeda dengan fagositosis, pinositosis merupakan peristiwa sel meneguk atau meminum cairan ekstraseluler. Pertama, sel akan mengelilingi setetes cairan dan membentuk sebuah gelembung. Lalu, cairan tersebut dimasukkan ke dalam vakuola makanan. Proses pinositosis ini tidak bekerja secara spesifik untuk mengambil zat-zat tertentu. Oleh karena itu, perlu endositosis diperantarai reseptor untuk memungkinkan sel memperoleh zat spesifik dalam jumlah besar dari cairan ekstraseluler. Transport aktif yang terakhir adalah eksositosis. Pada gambar terlihat bahwa proses eksositosis ini diawali dengan masuknya partikel ke dalam vakuola. Lalu vakuola akan menuju ke tepi sel, kemudian membran vakuola membuka dan keluarlah partikel tersebut dari sel. Contoh dari proses eksositosis ini adalah pengeluaran enzim ke bagian organ-organ pencernaan. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai transport aktif hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan video ini sampai selesai, dan semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.